perkenalkan nama saya Dolin Cakoniko PSA, NPM 227111021 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ingin menyampaikan sebuah materi tentang teori komunikasi massa. Teori itu apa ya? Teori itu merupakan analisis hubungan antara fakta-fakta yang satu dengan fakta yang lain. Pada sekumpulan fakta-fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi. Teori komunikasi seperangkat konsep dan prinsip yang dikembangkan untuk menjelaskan dan memahami dan memprediksi proses komunikasi antar individu dan atau kelompok. Teori komunikasi dapat mencakup berbagai aspek seperti bagaimana pesan yang disusun dengan cara manusia berinteraksi melalui komunikasi verbal dan non-verbal. Teori komunikasi. Setelah mengumpulkan data-data yang akurat, kita juga perlu mengetahui manfaat dari penelitian sejarah ini. Penelitian sejarah bertujuan untuk menambahkan wawasan tentang apa yang telah terjadi di masa lalu agar kita dapat belajar dari kegagalan maupun kesuksesan di masa lalu. Membuat prediksi masa sekarang dan masa yang akan datang, maka jangan pernah melupakan sejarah. Menurut Stephen Weil Littlejohn, pengelompokan teori komunikasi massa menjadi teori-teori makro dan mikro. Pengelompokan teori yang di media massa dalam teori dan teori makro didasarkan atas jenis khalayak sasaran untuk menjadi unit pengamatan seperti individu mikro ataupun masyarakat makro. Teori-teori makro adalah teori pendekatan yang menyelidiki dan menjelaskan kaitan antara media dan institusi lainnya. Sedangkan teori mikro adalah teori-teori pendekatan yang menitik beratkan yang kaitan antara media dan khalayak. Kaitan yang dimaksud dapat berubah di isi media yang kajiannya dijelaskan dalam sejumlah teori dan analisis isi. Teori makro yang menekankan pada pengaruh media massa terhadap masyarakat. Sedangkan teori mikro dalam komunikasi massa adalah teori yang mengacu pada salah satu kelompok teori komunikasi massa yang menitik beratkan pada pengamatan dan simpulannya pada penggunaan media massa oleh individu dibandingkan penggunaan media massa oleh kelompok, institusi, sistem, atau masyarakat luas. Pengelompokan teori efek media massa dalam teori mikro dan teori makro didasarkan jenis khalayak sasaran yang menjadi unit pengamatan seperti individu mikro ataupun masyarakat makro. Para ahli mengelompokkan teori efek media massa ke teori mikro dan teori makro diantaranya adalah Stephen Weil Littlejohn dan Patty M. dan Falkenberg 2016. Patty M. Falkenberg 2016 mengorganisasikan teori mikro dalam komunikasi massa berdasarkan asumsi dasar masing-masing teori konsep tentang proses, efek media, dan hubungan antara pengguna media dan efek yang ditimbulkan, interaksi antar faktor media dan faktor nonverbal. Dan kondisi efek media, batasan kondisi efek media itu meliputi seperti selektivitas pengguna media, sifat media, berbagai macam model efek media, seperti model efek media itu tidak langsung dan model efek media pelaziman itu modelnya tradisional. Batasan kondisi efek media itu berbagai teori media massa. Dan menurut Falkenberg 2016, teori mikro dalam komunikasi yang pertama itu adalah teori knowledge gap. Teori knowledge gap atau teori kesenjangan ini menitik beratkan pada peran dan penggunaan teknologi komunikasi oleh khalayak. Menurut teori ini, media massa dapat meningkatkan kesenjangan pengetahuan yang telah ada antara khalayak dengan status sosial ekonomi tinggi dan khalayak dengan status sosial rendah. Yang kedua ada teori two-step flow. Teori two-step flow itu atau teori komunikasi dua tahap atau model komunikasi tahap yang digagaskan oleh Paul F. Lazarfred dan Bernard Hazel-Goldet dan berpendapat bahwa efek media massa bersifat tidak langsung dan dibentuk oleh pengaruh pribadi pembukaan pendapat. Dalam artian, pengaruh media massa disaring oleh
Pembukaan pendapat melalui pengaruh interpersonal. Dalam teori ini khalayak dipandang sebagai makhluk yang aktif dan menyaring informasi, seperti terpaan selektif dan persepsi selektif. Yang ketiga, ada teori agenda setting. Teori agenda setting itu digagas oleh MC Combs dan D.L. Shaw. Ini menggambarkan bagaimana media massa mempengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting dengan memilih berita tertentu dan mengabaikan berita yang lain. Media membentuk citra atau gambaran dunia seperti sajikan dalam media massa. Yang keempat itu ada teori usage dan gratification. Teori usage dan gratification itu sejatinya adalah teori yang lebih menitik beratkan pada motivasi penggunaan oleh khalayak dibandingkan dengan efek media massa pada khalayak. Teori yang digagaskan oleh Eliot Katz dan J. Gates dan Bloom Blair dan Mikhail Gurdjieff ini adalah teori yang berusaha untuk memahami mengapa bagaimana khalayak secara aktif mencari media tertentu untuk memenuhi kebutuhan tertentu khalayak. Yang kelima, teori kultivasi. Teori kultivasi ini juga adalah salah satu ranah penelitian yang memiliki hubungan antara terpaan televisi dan serta kepercayaan khalayak tentang dunia sekitar. Teori ini berpendapat bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan khalayak untuk menonton televisi, maka khalayak akan semakin percaya bahwa apa yang digambarkan oleh televisi akan realitas sosial yang sebenarnya. Ada teori framing, dan teori framing ini dalam komunikasi massa adalah teori yang pertama kali dicetuskan oleh Erving Goffman dengan nama analisis framing. Teori ini membahas tentang bagaimana media mengguyurkan sebuah titik perhatian pada suatu topik dan lingkungan tertentu untuk kemudian dan menempatkannya di dalam bidang maknanya yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi khalayak. Ada teori priming. Teori ini berpendapat bahwa efek media bergantung pada konsepsi dan sumber yang telah ada dan memori manusia. Studi efek media massa itu teorinya tuh kayak priming memiliki berkaitan erat dengan teori agenda setting, dan teori framing ini menurut teori media yang penyuguhannya sebuah konteks bagi diskusi publik tentang permasalahan tertentu yang menjadi perhatian publik. Teori elaboration likelihood itu adalah teori yang dicetuskan oleh John Cacioppo dan Richard E. Petty. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana stimulus dan bagaimana proses mempengaruhi pembentukan atau perubahan sikap kita. Model limited capacity. Teori ini yang lengkapnya bernama The Limited Capacity, the Model of Motivate and Medium Based Processing atau LC4MP adalah gagasan teori yang mengasumsikan bahwa manusia memiliki kapasitas yang terbatas dalam mengolah informasi yang berkaitan dengan pesan media dan proses peringatan media. Teori komunikasi massa lainnya, teori ini juga berakar dari psikologi. Asumsi yang paling berdasarkan tentang pengolahan informasi adalah 3 dimensi pengolahan kognitif, meliputi encoding, penyimpanan, dan pengingatan kembali. Proses pengolahan informasi yang lebih komprehensif dikupas dalam teori pengolahan informasi. Teori reconversing spiral. Teori conversing spiral ini atau model reinforcing spiral adalah salah satu model spiral efek media massa yang secara umum menitikkan beratkan pada bagaimana orang-orang cenderung untuk memilih saluran media dan isi media tertentu yang dapat memperteguh minat nilai dan kepercayaan mereka, dan dicetuskan oleh Michael Slater melalui artikel yang bertajuk Raven Spiral: The Mutual End of Media Selection and Media Effect. Teori ini berpendapat bahwa berbagai faktor yang dekat dengan identitas seseorang dapat bertindak sebagai prediktor maupun keluaran yang hasil penggunaan media.
Yang ke-11 ada teori sosial kognitif. Dalam sosial komunikasi ini merupakan pengembangan lebih lanjut teori pembelajaran sosial dalam komunikasi massa yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Atau teori sosial kognitif ini menekankan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang mereka lihat melalui di media massa. Teori ini juga menitik beratkan pada kapasitas manusia untuk belajar tanpa melalui pengalaman secara langsung. Sekian video dari saya dalam menjelaskan teori komunikasi massa. Terima kasih.